When you mix blue and yellow, it makes green. When you mix blue and yellow, it makes green. When you mix these two, you'll see a new color magic. When you mix blue and yellow, it makes green. Aduh Bu Iis, setiasa nyanyi bahasa Inggris na araringgis. Pakai bahasa Indonesia. Tentu bisa sekali. Kau campur biru dan kuning jadi hijau. Kau campur biru dan kuning jadi hijau. Artinya apa? Di sini kita menguatkan konsep pengetahuan yang sudah diperoleh anak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Elis di TK TV Channel, TV-nya Guru Indonesia. Nah, pada video kali ini Elis mau bahas tentang bagaimana sih pembelajaran online atau mengajar online atau daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, yaitu mengenai cara menulis angka. Karena ini ada sahabat guru yang bertanya bagaimana nih cara mengajarkan menulis angka gitu ya, cara mengajarkan menghitung. Sedangkan pembelajaran jarak jauh atau mengajar online atau juga disebut belajar daring ini kita nggak bisa tatap muka gitu, susah sepertinya kita mengajarkan kepada mereka. Tapi untuk usia 5-6 tahun kita harus sudah bisa mengenalkannya. Nah, salah satunya kita bahas di sini ya, kita belajar bersama, kita sharing di sini, kita ngobrol santai bagaimana sih caranya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Nah, teman-teman disimak ya videonya. Nah, sahabat guru semuanya, mengenai pembahasan kita kali ini ya, bagaimana sih cara mengajar anak mengenal angka atau cara mengenalkan kepada anak supaya bisa menulis angka 1-10 nih gitu ya, dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh atau dalam mengajar online ini. Nah, tetap untuk para pengajar pendidik anak usia dini kita harus tetap menerapkan metode atau teknik bermain gitu, ada gerak dan lagunya juga gitu ya. Jadi tidak hanya mengajarkan begini nulis angka 1, begini cara menghitungnya, tidak. Tapi kita harus tetap ada lagunya, ada tepuknya. Dan ketika kita memulai mengajar online atau mengajar daring atau mengajar jarak jauh ini ya, kita harus tetap menggunakan metode bermain gitu yang menyenangkan buat peserta didik kita. Dan salah satunya ya lagu hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin? Ayo siapa? Ayo kita main berhitung. Dalam tepuk, ayo ikuti ya. Tepuk 1-10. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi tepuknya 3 kali, kalau tepuk 1 kali, 1 kali. Nah, seperti itu. Atau enggak bisa juga dengan anak mengikuti atau membalas hitungan kita. Kita bilang 1, anak-anak meneruskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu juga. Dan ada lagu-lagu yang lainnya juga. Boleh menyanyi apa, ayo tentang bilangan, siapa yang tahu. Atau enggak bisa memberikan kegiatan di rumah nih. Anak-anak, coba di rumah anak-anak loncat, meloncati balok atau meloncati mainan. Mainannya disusun atau dibariskan menjadi ada 3 barisan, 1, 2, 3. Nah, nanti anak-anak meloncati sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu bisa. Itu menggunakan bilangan juga. Atau bisa juga anak-anak menghitung jumlah mainan yang ada di rumahnya, menghitung jumlah keluarga yang ada di rumahnya, menghitung benda-benda alat rumah tangga ibunya nih, ada sendok, ada piring. Nah, beri kegiatan seperti itu. Jadi yang dekat dengan anak-anak gitu ya.
yang dekat di lingkungan anak-anak yang ada di rumah tentunya. Jadi selain tidak membebani anak-anak juga ya, jadi memberatkan anak-anak juga, jadi kita juga tidak memberatkan para orang tua murid untuk memberikan bimbingan atau motivasi kepada mereka. Jadi yang mudah-mudah saja. Jadi tidak ditentukan harus memakai ini, harus memakai itu, tidak. Tapi ada kegiatan yang menyenangkan, yang melibatkan anak mengenal angka atau bisa berhitung gitu ya, mengenal hitungan. Ketika bundanya sedang masak, nanti sama anak-anak dihitung ya jumlah cabai atau jumlah bawang yang bunda siapkan gitu ya, atau daunnya sambil dipetikin, nanti anak-anak bantuin sambil dihitung ya 1 sampai 10. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus mengenalkan cara menulis. Cara menghitung banyak sekali ya, para bunda-bunda di rumah juga atau sahabat guru juga itu mudah ya untuk menerapkannya sama mereka gitu. Dengan kita mengirimkan video di WhatsApp atau misalkan menggunakan aplikasi Zoom atau Webex atau banyak lagi deh ya, atau melalui permainan kita bisa mengolahnya, bagaimana anak bisa belajar berhitung atau menghitung benda. Bisa kita yang memegang bendanya, anak mengikuti hitungan si bendanya. Bisa anak mengelompokkan benda sesuai warna atau ciri-ciri tertentu. Gak usah jauh-jauh, misalkan menghitung dari anggota tubuh yang ada pada diri anaknya. Nah, bisa misalkan ayo anak-anak dihitung jumlah matanya ada berapa. Ayo anak-anak dihitung jari kanan ada berapa, jari kiri ada berapa. Ada lagunya juga kan, 5 jari kananku, 5 jari kiriku, 10 jari kananku, kususun begini. Ada yang seperti itu. Wah, banyak pokoknya ya untuk belajar angka 1, angka 2, angka 3, pokoknya angka sampai angka 10. Mau bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, pokoknya banyak deh ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengajarkan anak supaya mau tertarik untuk menulis angka, tapi mengajarnya secara online atau mengajarnya secara daring? Karena kan ini sedang proses pembelajaran jarak jauh, tapi kita harus tetap memberikan atau pengenalan kepada peserta didik kita dalam melatih fisik motorik halusnya. Untuk mengajarkan mereka menulis itu tidak harus langsung menulis menggunakan pensil, jadi tidak harus langsung menggunakan alat tulis. Anak-anak hari ini, anak-anak di rumahnya ada beras gak? Ada biji-bijian gak di rumah atau batu-batuan? Itu nanti sama anak-anak boleh dibentuk menjadi angka 1, angka 2. Nanti minta tolong sama ayah bundanya ya. Nanti anak-anak melihat contohnya ada gambar angka 1 sampai 10, lalu ditiru dengan memasang-masangkan atau menyusun kacang hijau menjadi angka 1 gimana. Nah, seperti itu. Yuk anak-anak di rumahnya main sama ayah bundanya atau sama kakak. Nih, anak-anaknya duduk di belakang, bundanya di depan membelakangi. Nah, sekarang bundanya bilang ya, ayo adik pegang punggung bundanya dari atas ke bawah ya. Coba adik dari atas ke bawah langsung tarik. Nah, itu adalah angka 1. Nah, jadi tidak melibatkan alat tulis dulu, pasti mereka senang. Nah, sekarang gantian ya, adik yang di depan, bunda yang di belakang. Sekarang tebak ya, bunda ini menulis angka berapa. Nah, kita menulis di punggungnya. Nah, seperti itu. Ayo dirasakan, konsentrasi. Nah, seperti itu pasti anak-anak bisa. Nah, dengan catatan harus tetap diperlihatkan bantuan orang tua juga di rumah supaya dipajang juga angka-angkanya biar anak juga sering melihatnya. Dan selain itu kan dengan beras atau pasir ya yang disimpan di nampan. Jadi kita juga selain memberikan arahan sama anak-anaknya, kita juga harus motivasi ayah bundanya. Jadi dengan media-media yang mudah yang ada di rumah saja itu pasti bisa kok gitu, dengan melalui bermain. Karena kan kita sebagai pendidik anak usia dini dalam mengajar online atau mengajar daring secara jarak jauh ini ya,
Jadi kita tidak terlalu memberikan tugas yang memberatkan. Jadi intinya bagaimana sih kita memberi bimbingan, memberi arahan kepada orang tua supaya anak bisa tetap bermain dan belajar di rumah. Nah, seperti itu. Jadi memberi kegiatannya. Jadi kita beritahu, Bun, ayo siapkan beras saja. Disiapkan beras atau pasir. Nah, pasang angka-angka ya di depan anandanya dipasang. Nah, sekarang adik tulis ya angka 1 di sini nih di pasir. Gimana Bunda? Itu lihat yuk, ikuti ya, menulisnya dari atas dulu. Kita gerakan jarinya ya, di atas pasir simpan, dari atas tarik, set, gitu ya, dari atas set, gitu ya. Jadi si pasirnya itu nanti digarisin. Wah iya Bunda, sama angka 1 yang di depan dengan yang di pasir. Nah pasti anak-anak senang. Nah selanjutnya ada angka berapa? Ayo ikuti lagi, boleh lengkung. Nah seperti itu. Untuk pemula ya tidak harus langsung ke angka juga tidak apa-apa. Tetap medianya seperti itu yang mudah-mudah, makanya yang dapat ditemui di rumah, tapi anak diberi rangsangan atau stimulasi untuk bisa menggerakkan jari-jari tangannya atau yang berhubungan dengan motorik halusnya. Jadi biar anak bermain dulu aja di pasir atau di sela-sela mengenalkan menulis angka itu boleh diselingi dengan permainan, diberi kebebasan anak. Di pasir Anda mau lukis apa, mau gambar apa. Untuk minggu ini mengenalkan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan angka, tapi tetap tidak lepas dari tema atau tahap dari perkembangan anak didiknya. Nah, minggu selanjutnya kita mau belajar mengenai huruf. Nah, jadi tapi tetap melalui metode teknik bermain di situ ya. Cuman tujuannya dalam pembelajaran ini kita ingin mengenalkan menulis angka, mengenal angka, menulis huruf, mengenalkan huruf. Nah, tujuannya itu. Tapi kan banyak sekali cara atau metodenya. Tuh mau mewarnai gambar, mau menggambar, mau melalui permainan juga banyak. Mau menggunakan kertas juga boleh. Ini sekarang kita kasih tahu cara. Sebenarnya ini boleh menggunakan papan tulis, boleh juga menggunakan kertas HPS atau kertas apa saja yang nanti bisa diberikan contoh kepada peserta didik kita ya. Sekarang langkah berikutnya nih dengan menulis boleh diperkenalkan pensilnya, kertasnya, dan tidak harus langsung diinstruksikan menulis ini, menulis itu, enggak. Jadi biar mereka membuat coretan apa saja, tapi tetap kita rangsang. Nih Bunda punya gambar ini nih permen dan angka-angkanya. Yang satu ini ada permen satu ini ada angka 1. Di gambar permen yang kedua ada permennya 2. Jadi di sini ada angkanya 2. Boleh dengan bendaril. Kita arahkan ke bunda-bunda di rumah, kan ada bendaril apa nih? Ada biskuit. Kan di sini kita tulis angka 1, 2 sampai 10, lalu ditempel deh permennya. Atau enggak punya toples ya. Toples nih ditempel angka 1, disimpan permennya 1. Ditempel angka 2, permennya berarti 2. Nanti instruksikan anak. Nih di sini ada angka 1. Berarti kita masukkan dengan hitungan. Nah, seperti itu. Ini untuk usia 5 sampai 6 tahun ya, untuk mengenalkan angka dan cara menulis angka ya. Kan mau pakai ini juga bisa memberikan arahan kepada anak didiknya, bisa via aplikasinya, mau WhatsApp, video gitu ya, atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain kayak Kahoot, Zoom, Webex, dan Google Meet lah, banyak ya. Yang penting kita harus tetap meminta persetujuan para orang tua murid. Mau tidak kita seminggu sekali mengadakan ini, atau sebenarnya dalam mengajar daring, mengajar online atau pembelajaran jarak jauh ini kita diberi kesempatan ya untuk luring atau pembelajaran tatap muka langsung dengan berkunjung ke rumah-rumah. Nah, ini bisa digunakan ya kesempatan ini. Kalau di rumah dengan metode permainan, minta bantuan bundanya seperti tadi kan, dengan menggunakan metode yang ada di rumah yang mudah-mudah gitu, yang orang tua bisa menyampaikannya kepada anandanya. Karena kan orang tua tetaplah orang tua gitu, mereka bukan guru, mereka tetap orang tua mereka. Walaupun ada profesi dari orang tua
mereka itu adalah guru, tapi tetap aja beda. Psikologis anak itu dalam menerima penyampaian dari orang tua dengan guru itu beda sebenarnya ya. Jadi kita harus tetap bekerja sama orang tua, kita motivasi orang tua, harus selalu beri semangat, beri support, dan juga beri reward. Jadi tidak hanya untuk peserta didiknya saja, jadi kita ke orang tua juga sama, karena mengajar daring atau mengajar online atau pembelajaran jarak jauh ini, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua, kita tidak akan bisa berjalan ya. Apapun media, metode, teknik yang kita terapkan dalam mengajar online ini atau mengajar daring ini atau pembelajaran jarak jauh ini, kalau kita tidak bisa bekerja sama, tidak bisa mengambil hati orang tua, kita tidak bisa memahami gitu ya tentang apa yang orang tua mau gitu, orang tua butuhkan dalam membimbing anaknya di rumah, ini tidak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita perlu kerjasama. Yuk kita lanjut ya ke cara menulis angka untuk usia 5-6 tahun. Baik ini digunakan dalam mengajar online, mengajar daring, atau pembelajaran jarak jauh, dan juga bisa digunakan ketika kita mengajar secara tatap muka langsung. Nah, seperti ini. Jadi untuk menulis angka itu seperti ini ya. Jadi ada aturannya. Kalau untuk anak usia dini khususnya ya, mereka itu jadi yang diingat itu kata-kata kita, gerakan kita. Jadi kita tidak hanya anak-anak ayo kerjakan LKS halaman seperti ini nih, lihat nih yang ada gambar kodoknya, nih ada angka 1. Nah sama anak-anak tebalkan ya. Nah tidak seperti itu, tapi kita harus tetap memberikan gerakan, memberikan contoh, baik gerakan dengan caranya seperti apa, dengan lagu, suara, tepuk gitu ya, berupa cerita. Nah seperti itu, jadi itu mudah disimak dan dipahami oleh peserta didik kita. Kita mulai ya. Nah seperti ini. Kalau untuk menulis angka 1, kita mulai dari atas dulu seperti ini. Nah kita mulai ya dari atas, ayo set. Nah ini angka berapa sayang? Coba di sini Bu Guru menggambar bunga. Nah, di sini bunganya ada berapa? Bunganya ada 1 Bu Gurunya. Berarti ini juga Bu Guru menulis angka 1 karena di sini ada bunganya 1. Nah, sekarang kan tadi kan kita sudah menulis pakai spidol atau pakai pensil. Nah, sekarang sama anak-anak ditarik yuk sama jari telunjuknya dari atas sampai ke bawah, mengikuti garis yang sudah anak-anak buat ya. Set. Nah seperti itu. Itu angka berapa sayang? Angka 1 karena bunganya ada 1. Kalau untuk menulis angka 2-nya seperti ini ya, tetap kita harus memberikan benda. Misalkan, nah anak-anak, Bu Guru di sini punya gambar loh. Ayo ditebak, ini gambar apa ya? Nah nanti anak-anak akan melihat, Bu Guru itu gambar kupu-kupu. Coba dihitung kupu-kupunya ada berapa? 1, 2, ada 2, pintar. Nah sekarang anak-anak mau tahu tidak cara menulis angka 2? Kalau Bu Guru cara menulis angka 2 dari atas dulu seperti ini ya. Kita buat kepala bebek, leher bebek, kita kasih ekor. Nah, seperti ini. Kalau metode Ellis Story mengajarkan menulis angka 2 seperti ini. Kepala bebek, leher bebek, kasih ekor. Nah, jadi angka 2 dan anak-anak pun alhamdulillah mengikuti dan bisa mengingatnya. Misalkan gimana ya angka 2 itu yang kepala bebek, kasih leher, kasih ekor. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi diulang, menggunakan jari telunjuk, dengan menyanyi, dengan tepuk, boleh ya. Selanjutnya angka 3 ya. Nah, untuk angka 3, misalkan Bu Guru nih mau bikin apa ya? Di sini Bu Guru punya permen. Wah, permennya enak sekali nih, gitu ya. Permennya nanti sama anak-anak dihitung ya, ada berapa ya?
Nah, siapa yang di rumahnya punya permen? Ayo. Kita hitung permennya 1, 2, 3. Nah, sekarang kita menulis angka 3. Bagaimana Bu Guru? Nah, kalau Bu Guru nulis angka 3, kita buat lengkung sekali, 2 kali. Jadi lengkungnya ada 2. Nah, lengkung di atas, lengkung di bawah. Ayo sama jari, lengkung di atas, lengkung di bawah. Jadi menyerupai angka 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya angka 4 ya. Nah, kalau angka 4, bagaimana Bu Guru untuk menulis angka 4? Misalkan kita buat dulu bendanya. Harus berjumlah 4 biar anak-anak menghitung dulu. Apa ya? Nih, kita misalkan buat apa yuk? Nah, di sini ada lingkaran. Bu Guru mau buat nih, ada jeruk. Kita hitung jeruknya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Bu Guru. Nah, ada 4 jeruk. Gimana menulis angka 4? Nah, angka 4 seperti ini. Segaris, menulis angka 1 dulu ya. Angka 1 tetap menulisnya dari atas ke bawah. Lalu seperti ini. Wah, itu seperti huruf L. Betul. Jadi menulis angka 4 itu kita menulis huruf L dulu. Huruf L dulu. Kalau sudah huruf L baru kita diberi angka 1 lagi melewati garis huruf L-nya. Seperti ini. Ya. Jadi menulis angka 4 itu huruf L dulu, baru tutup. Nah, seperti itu. Jadi bilang huruf L dulu, tutup. Nah, selanjutnya kalau angka 5. Angka 5 itu mudah. Seperti biasa nanti Bunda atau Ibu Guru semuanya menulis bendanya dulu, baru cara menulis angkanya seperti apa. Kalau angka 5 itu anak-anak sudah tahu menulis angka 1. Tarik dari atas ke bawah angka 1. Lalu sama anak-anak dikasih perut gendut. Gimana perut gendut? Siapa yang tahu badut? Saya, Bu Guru. Gimana perutnya? Gendut. Nah, besar. Ayo kasih perut gendut. Dikasih topi. Nah, ini adalah angka 5. Jadi angka 1 dulu, kasih perut gendut, dikasih topi. Itu angka 5. Bu Guru, kalau udah 5, 6 ya? Betul. Nah, sekarang guru kasih tahu ya cara menulis angka 6. Cara menulis angka 6 seperti ini ya. Anak-anak tahu tidak huruf C? Iya, kalau sudah tahu, ayo menulis huruf C. Huruf C. Lalu gimana Bu Guru? Dikasih perut deh seperti ini. Jadi angka berapa? Angka 6. Jadi begini cara mengenalkan menulis angkanya. Huruf C dulu, kasih perut. Ye, bisa kan jadi angka 6. Nah, kalau udah 6 berapa ya? Misalkan udah 6 itu adalah 7 Bu Guru. Makanya kalau 7 gimana ya Bu Guru? Kalau angka 7 kita buat garis seperti ini, garis datar, lalu dikasih kaki. Wah, asik. Jadi angka berapa? Angka 7. Kasih garis dulu, langsung tarik ke bawah dikasih kaki. Jadi angka 7. Nah, selanjutnya angka 8 nih biasanya anak-anak banyak yang menemui kesulitan untuk menulis angka 8 dan mengingatnya juga gimana Bu Guru angka 8. Kalau dari Elis sendiri ya, cara menulis angka 8 biasanya anak-anak seperti ini dulu yang mudah dulu. Jadi tidak terlalu menyerupai angka 8 kita atau angka 8 yang di stiker-stiker atau di poster-poster itu ya. Tapi seenggaknya anak mengingat, anak mengenal itu angka 8. Caranya seperti ini ya.
Angka 8 itu buat lingkaran dulu. Nah, lingkaran sudah kan? Kalau sudah dibuat lingkaran sama anak-anak dikasih topi. Nah, ini angka berapa? Angka 8 Bu Guru. Ada juga Bu, aku bisa. Angka 8 hurufnya kata mama aku S dulu. Ada yang S dulu kata mama aku. Nah, sudah S lalu seperti ini Bu Guru. Ada yang seperti ini, boleh mau menggunakan metode huruf S dulu. Kita buat jalan Hot Wheel. Ayo seperti ini ya. Atau yang paling untuk pemula banget sih, yang paling mudah ini ya, lingkaran kasih topi. Lingkaran kasih topi. Lingkaran kasih topi. Nah, itu untuk menulis angka 8. Selanjutnya yaitu angka 9. Angka 9 seperti tadi ya, ada yang menggunakan dasar dari huruf C seperti angka 6. Kalau angka 9, ayo anak-anak buat huruf C lagi, huruf C. Nah, ini huruf C nanti sama anak-anak ditutup ya. Ditutup lalu buat belalai gajah. Nah, ini angka 9. Jadi huruf C dulu, ditutup buat belalai gajah. Huruf C dulu, ditutup buat belalai gajah. Ini angka 9. Sudah 9 berapa? Iya betul, 10. Ya, kalau 10 anak-anak pada ingat ya semuanya. Tadi kita belajar menulis angka 1 atau tongkat dari atas ke bawah. Nah, 10 itu angka satunya ditemani oleh bentuk lingkaran. Nah, caranya lingkaran seperti ini. Ini jadi angka 10. Nah, teman-teman, sahabat guru semuanya, itulah cara mengajarkan berhitung, cara mengajarkan menulis angka kepada peserta anak didik kita, khususnya untuk anak usia dini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.